Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang administrasi layanan khusus dan pengelolaannya. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama itu Andika, yang kedua Fakhri Hanafi, yang ketiga Muhammad Kela Ramadan, dan yang terakhir saya sendiri Nur Fadila Arifino sebagai moderator. Baiklah teman-teman, materi yang ada di dalam administrasi layanan khusus dan pengelolaannya ada 3. Yang pertama, pengertian administrasi layanan khusus. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Dan yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk teman-teman semua, saya harapkan teman-teman konsentrasi dan fokus dalam menyimak video yang akan disampaikan oleh teman-teman kita berikut. Materi pertama akan disampaikan oleh Fakhri Hanafi tentang pengertian administrasi layanan khusus. Tentang pengertian administrasi layanan khusus. Menurut Kusmitarjo tahun 1992, sekolah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Unsur-unsur tersebut meliputi administrasi murid, administrasi kurikulum, administrasi personel, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, serta administrasi pelayanan khusus. Pada lembaga pendidikan ke-6, unsur merupakan hal yang biasa ada melihat kondisi sekolah yang jumlah muridnya begitu banyak, maka perlu mengesahkan unsur ke-7 dalam administrasi sekolah agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan lancar. Tidak hanya itu, dengan menambah layanan khusus di sekolah, peserta didik atau murid akan dapat melengkapi usaha pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Hingga saat ini, layanan khusus dianggap sangat penting dalam perwujudan pendidikan. Maka hampir setiap sekolah di Indonesia menyediakan layanan khusus bagi peserta didik. Memang perlu adanya usaha pemerintah untuk terus mendukung teraplikasinya layanan khusus bagi peserta didik ini agar peserta didik merasa nyaman dan senang. Proses belajar mengajar memerlukan berbagai fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Fasilitas yang dimaksud antara lain adalah perpustakaan sekolah, untuk usaha unit kesehatan sekolah, dan laboratorium sekolah. Guru memegang peranan penting dalam administrasi fasilitas ini. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pelajaran dalam rangka penyampaian tujuan sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pembelajaran kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian paling penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Materi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Kela Ramadan
tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama ada pustaka, yaitu fungsi pustaka. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi penyaluran hobi, yang terakhir fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua labor. Jenis laboratorium tersebut antara lain yaitu yang pertama menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS maupun MIPA. Yang terakhir untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial. Yang terakhir, memiliki daya kayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rok, dan sebagainya. Yang empat, kafetaria sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah yang pertama harus menjaga kesehatan, masak-masakan yang dijajankan kepada siswa. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya harus makanan yang bergizi. Yang terakhir, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan agar siswa bisa melaksanakan peribadatan mereka dengan lebih baik lagi dan agar mereka bisa meningkatkan kerohanian dalam diri mereka. Yang keenam, asrama. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika terbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, bisa dapat saling membantu. Selanjutnya, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra dan putrinya. Yang terakhir, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh, kooperasi. Kooperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedelapan, transportasi, yaitu saranan transportasi bagi peserta didik merupakan saranan penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Materi terakhir akan disampaikan oleh Andika tentang peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terakhir, yaitu mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus. Oke teman-teman, langsung saja ya, demi menghemat waktu juga. Di sini ada 8 peran guru dalam administrasi layanan khusus ini. Yang pertama yaitu peran guru dalam administrasi perpustakaan. Di sini ada 5 poin ya, peran guru dalam administrasi perpustakaan. Yang mana yang pertama,
memperkenalkan buku-buku kepada siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah. Ya, yang keduanya memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiganya mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik burunya sesuai koleksi. Yang kelima atau yang terakhir itu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Itulah 5 poin peran guru dalam administrasi perpustakaan. Selanjutnya yang peran guru yang kedua yaitu ada peran guru dalam administrasi laboratorium, yang mana peran guru dalam administrasi laboratorium ini terbagi atas dua, yaitu guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Yang keduanya memandu siswa ketika menggunakan laboratorium untuk melakukan suatu praktek. Yang ketiga ada peran guru yang ketiganya yaitu dalam administrasi UKS atau usaha kesehatan sekolah. Dalam administrasi atau dalam peran guru administrasi UKS ini ada beberapa poin, ada 3 ya teman-teman. Di sini yang pertama yaitu guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dilakukan oleh seorang guru pendidikan jasmani maupun olahraga. Hal ini dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang keduanya yaitu guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, yaitu sekali dalam seminggu. Yang ketiganya guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Nah, yang keempat, peran guru yang keempat yaitu kafetaria sekolah. Yang dimaksudkan kafetaria sekolah ini yaitu guru tidak harus terlibat secara total dan dalam administrasi layanan khusus. Guru harus melaksanakan perannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, yang kelima, peran guru dalam sarana ibadah. Di sini ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama itu memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut. Yang keduanya mengajak siswa-siswa untuk menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan oleh pihak sekolah secara yang telah disediakan oleh sekolah secara seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang keenamnya ada peran guru dalam administrasi asrama. Peran guru dalam administrasi asrama ini terbagi atas 3 poin, yaitu membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama. Yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Yang ketiganya yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Dan selanjutnya peran guru yang ketujuh ya teman-teman, ada peran guru dalam koperasi sekolah, yang mana di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu membimbing peserta didik dalam kegiatan koperasi sekolah. Yang keduanya membimbing peserta didik menemukan manfaat koperasi sekolah. Dan yang terakhir ada peran guru yang ke-8 ya teman-teman, ada peran guru dalam transportasi sekolah. Dalam transportasi sekolah ini yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan sekolah dasar, itu penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, sehingga gurulah yang berperan penting dalam memilih transportasi mana yang
terbaik untuk siswanya. Oke, itulah 8 peran guru dalam administrasi layanan khusus ya teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 9. Apabila ada salah, kurang, dan khilaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.